kan sama. Kan laju berkurangnya A atau B itu kan sama ya. Sehingga Anda boleh A, boleh B. Boleh min DA per DT, boleh min DB per DT. Sama biasanya. Sehingga min DA DT sama dengan K kali A pangkat 1 kali B pangkat 1. Ini jadinya order 2. Sudah, ini ya persamaannya. Nah, lalu kita punya namanya pembatas. Jadi karena A dan B itu sama lajunya, maka berkurangnya A itu akan sama dengan berkurangnya B. Jadi A0 dikurangi A, berkurangnya A itu sama dengan B0 min B, berkurangnya B. Sehingga kita punya batas, punya pembatas ya, itu sama dengan A0 min A itu sama dengan B0 min B. Ini pembatasnya. Kalau misalnya kita misalkan itu sebagai X misalnya, maka X sama dengan A0 min A akan sama dengan B0 min B. Itu apa namanya? Bariernya atau pembatasnya. Secara stoikiometri begitu. Jadi misalnya kalau Anda punya reaksi ya, itu kan biasanya kalau stoikiometri itu kan pasti dikatakan begini. A plus B itu pasti kalau ngitung stoikiometri itu biasanya Anda pasti punya mula-mula berapa gitu toh. Misalnya A-nya 10 mol, B-nya 5 mol gitu. Nah, kemudian setelah mula-mula kan pasti bereaksi berapa gitu. Nah, yang bereaksi itu kan pasti sama. Misalnya A bereaksi 2 mol, ya B pasti 2 mol. Nah, yang sama itu ini selisihnya. Sehingga kalau dihitung sisanya berapa? Oh, berarti kalau begitu sisanya A 10 dikurangi berapa tadi? Berapa yang reaksi? Atau kalau yang B berarti kan 5 dikurangi berapa yang reaksi? Nah, berapa yang bereaksi itu sama dengan X. Artinya sama. Jadi, apa namanya? Pada waktu yang sama intervalnya atau berapa yang bereaksi itu sama. Maka ini bisa dicari pembatasnya ini. Jadi A0 min A, A0 itu mula-mula, A itu sisanya berapa, tinggal berapa gitu maksudnya. B0 itu mula-mula, B itu sisanya juga berapa sisanya, B masih berapa gitu kira-kira. Sehingga X itu adalah yang bereaksi. Dan yang bereaksi untuk persamaan seperti ini kan sama. Karena ini koefisiennya sama. Koefisiennya sama. Sehingga muncul istilah ini. X sama dengan A0 min A, B0 min B. Atau kalau mau ditulis ya bisa juga begini. A sama dengan A0 min X. Atau A min A0 kan DA sama dengan min DX. Itu sama kalau mau ditulis begini. Oke, sehingga ini kalau ini ini kan min DA per DT. Padahal DA sama dengan min DX. Nah, ini tadinya kan ini. Tadinya kan DA per DT. Padahal kita tahu, oh DA itu sama dengan min DX. Maka kemudian DA-nya diganti dengan min DX. Maka jadi ini. Jangan bingung, ketemunya ini dari mana? Dari ini. Mula-mula itu min DA per DT. Karena dari batas tadi kita menemukan persamaan bahwa DA itu sama dengan min DX, maka DA-nya kita bisa ganti dengan min DX. Maka jadinya ini. Ini kan tadi min negatif ya, negatifnya hilang. Jadi DX min DT. Lalu K, ini dari mana? A0 min X, A. Nah, ini A itu ternyata sama dengan A0 min X. Ya kan? A sama dengan A0 min X. Maka A-nya diganti menjadi A0 min X. Ini. B juga begitu. Kan B sama dengan B0 min X.
maka menjadilah ini. Nah, ini sebenarnya hanya menggantikan dari persamaan yang ini. Persamaan yang awal ini karena ada begini, lalu diganti jadi itu. Diikuti saja. Jadi ini kan hanya untuk mendapatkan persamaannya. Nanti Anda ujian tidak akan ditanya gimana mendapatkan persamaannya, gitu. Penggunaan persamaan akhirnya nanti. Tapi sebagai orang kimia ya harus tahu gimana ceritanya. Sehingga nggak usah dihafalkan rumusnya, persamaannya. Jadi kalau Anda mau jadi ahli kinetika ya boleh saja lah dihafalkan. Tapi untuk Anda mata kuliah ini cukup nanti aplikasinya. Ini mungkin ya harus paham, harus tahu. Tapi yang lebih penting adalah nanti. Oke, jadi ini karena begini biasa Anda tukar. Ini A0 min X, B0 min X ditukar dengan DT. Sehingga turun ke sana. Jadi persamaan yang ini. Ini kan hanya ini ditukar dengan DT. DT-nya dipindah ke sana. A0 min X, B0 min X ditukar ke bawah. Sehingga dapat persamaan kalau diintegralkan 0 min X dx per A0 min X, B0 min X sama dengan K integral dari 0 ke T dt. Nah, sudah begini, ini urusannya orang kalkulus ini. Anda dapat matematika sampai sini tidak kira-kira? Nah, ini pentingnya kita punya teman orang matematika di sini. Kita kan butuhnya hanya menyelesaikan persamaannya, nggak butuh ceritanya gitu kira-kira. Nah, inilah pentingnya Anda punya teman orang matematika atau kita berrelasi dengan keilmuan yang lain. Maka muncullah kalau di kimia jadi mata kuliah matematika untuk kimia itu. Karena ternyata ketika sudah di kimia kita butuh beberapa ilmu-ilmu matematika yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan masalah kimia. Apalagi Anda kan di UIN ya, UIN ada integrasi, ada interkoneksi. Jadi bagaimana kita berrelasi dengan keilmuan yang lain. Jadi Anda bisa saling berhubungan dengan keilmuan yang lain. Nah, kalau sudah begini, ini kayaknya ahli matematika yang lebih tahu. Nah, ini gimana menyelesaikannya? Ini ceritanya, kita ikuti saja pelan-pelan logikanya ya, logika matematikanya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan solusinya. Jadi kalau kita punya seperti ini, yang diambil yang dulu, yang belakang ini. Kita potong dulu yang begini, yang belakang ini. Kita selesaikan dulu ya. Jadi dx, A0 min X, B0 min X. Ya. Kalau mau diselesaikan, menurut orang kalkulus, menurut orang matematika, ini bisa dijabarkan jadi begini. Jadi ada A0 min X plus B, B0 min X, dx. Gimana ceritanya? Kita coba nanti ikuti logikanya. Jadi kata orang kalkulus, seperti ini bisa dipecah jadi A0 min X plus B, B0. Jadi bentuk apa? Jadi perkalian dijadikan penjumlahan. Di mana kita bisa dari persamaan ini ada postulatnya gitu ya, bahwa A kali sana, A dikalikan ini, A kali B0 min X ditambah B kali A0 min X, ini kali sana tambah B kali ini, itu sama dengan 1. Nah, ini yang penting ini. Yang penting ada ya persamaan ini bisa digunakan untuk menyelesaikan. Di mana A kali B0 min X plus B kali A0 min
1. Itu di mana jadinya begini. Nah, dengan adanya ini kita bisa cari solusinya. Gimana solusinya? Yang pertama, kita punya batas secara kimia ketika X sama dengan A0. Apa artinya ini? Apa artinya ketika X sama dengan A0? Anda punya reaksi tadi? Ini X itu apa? X itu apa tadi? Yang bereaksi, ya kan? Mula-mula dikurangi sisanya, berarti kan yang bereaksi. X itu kan yang bereaksi. Nah, ketika X yang bereaksi sama dengan A0, artinya apa? Apa artinya? Ketika X yang bereaksi itu sama konsentrasi yang bereaksi sama dengan konsentrasi mula-mula. Artinya apa? Apa maknanya kira-kira secara kimia? Artinya apa? Yang bisa? Berarti kan A-nya sudah habis, ya enggak? A-nya sudah bereaksi semua, kan gitu. Ketika yang bereaksi itu konsentrasinya sama dengan konsentrasi mula-mula, artinya ya A-nya sudah habis, A-nya sudah bereaksi semua. Karena yang bereaksi itu konsentrasinya sama dengan konsentrasi mula-mulanya. Jadi pembatas yang ini artinya A-nya habis. Ketika A-nya sudah habis. Nah, ketika A-nya sudah habis, maka AX sama dengan A0. Kalau X sama dengan A0, ini dimasukkan, X sama dengan A0, ini kan hilang. Nah, ini. X-nya ini sama dengan, ini X-nya sama dengan, ini kan sama dengan X tadinya. Ya kan? Nah, maka tinggal A, B0, ini juga X tadi ya. Ini kan juga X tadi. Ini juga. Maka tinggal A sama dengan A kali B0 min A0 sama dengan 1. Atau A sama dengan 1/per B0 min A0. Oke, dapat 1 nih. Clue 1. Jelas? Nah, yang kedua, ketika X sama dengan B0. Ini. Apa artinya? Ketika konsentrasi B-nya sudah habis. Gantian, yang B-nya yang habis. Karena semua B sudah bereaksi.